adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Tidak boleh makan, minum selama ibadah berlangsung. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hafalkan ayat Mas. Adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik semua. Hai adik-adik, selamat datang di ibadah DSMD 2 DKI Jakarta. Yeay! Dan hari ini adalah hari apa, Kak? Hari Minggu. Harinya Tuhan, harinya kita untuk beribadah sama Tuhan. Jadi adik-adik pastiin hari Minggu ini kalian memberikan waktu yang terbaik buat ibadah sama Tuhan. Ya. Oke adik-adik, boleh sama-sama kakak lihat bangkit berdiri, taruh gamenya, taruh makanannya, semua yang ditaruh, kecuali gadget untuk menyaksikan ibadah online ya adik-adik. Dan kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik kita percaya bahwa kasih Tuhan gak pernah meninggalkan kita, amin. Waktu boleh silih berganti, kita boleh bertumbuh semakin besar, kasih Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi kita nyanyikan, biarpun gunung beranjak, kasih Tuhan gak pernah beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Dan firman Tuhan berkata bahwa kasih setianya selalu baru dan tidak pernah berkesudahan. Amin. Adik-adik, kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau sama-sama worship Him. Dan kita percaya meskipun kita masih kecil, tapi Tuhan tetap melihat hati setiap kita. Amin. Dan kita mau rindu sama Tuhan, kita mau rindu akan firman-Nya, kita mau rindu akan setiap penyertaan-Nya, dan kita percaya bahwa Tuhan bisa memakai kehidupan kita. Amin. Meskipun kita masih muda. Adik-adik, mari siang hari ini katakan bahwa saya ingin mengenal-Mu Tuhan. Maka Tuhan akan datang dan Tuhan akan memberkati setiap kita. Sama-sama kita katakan, I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you,
life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya, Jesus. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. Say, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up serving you. Aku mengasihi Engkau, Tuhan. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Say, I love you, Jesus. Amin. Ini pujian kami, Tuhan. Kami mau bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Engkau. I grow up serving you. Kami mau bertumbuh menjadi anak Tuhan yang mengenal Engkau. Kami mau mengenal-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Love you. Haleluya, haleluya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan untuk kehidupan kami, Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi, Tuhan. Mari Tuhan datang dan penuhi setiap hati kami dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin setiap kami untuk duduk diam dan mendengarkan, Tuhan. Pakai dan urapi juga kakak pembina yang akan membawakan firman-Mu. Biar Engkau pakai mulut, lidah, dan bibirnya, Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, Amin. Amin. Shalom teman-teman dan adik-adik di rumah. Senang sekali dapat berjumpa dengan kalian pagi hari ini. Nah, apa kabarnya adik-adik dan teman-teman di rumah? Pasti luar biasa ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia menyelamatkan kita, Dia memberkati kita, Dia menjaga kita, dan Dia menyertai kita di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, saya punya sebuah gambar. Nanti kalian bisa lihat ya gambar ini ya. Coba kalian tebak gambar apa ini? Ya benar, ini adalah gambar dua orang yang sedang berlari. Gambar ini adalah gambar dua orang yang sedang melakukan olahraga. Olahraga apa itu? Betul sekali, itu olahraga estafet. Nah, kita akan melihat apa sih itu olahraga estafet. Yuk, kita lihat ya. Nah, adik-adik, olahraga lari sambung atau lari estafet adalah salah satu lomba lari pada perlombaan atletik yang dilakukan secara bergantian atau beranting. Dalam satu regu lari sambung ini terdapat 4 orang pelari, yaitu pelari pertama, pelari kedua, ketiga, dan keempat. Pada nomor lari sambung mempunyai kekhususan yang tidak hendak dijumpai pada nomor pelari lain, yaitu memindahkan tongkat sambil berlari cepat dari pelari sebelumnya ke pelari berikutnya. Nomor lari estafet yang sering diperlombakan adalah nomor 4 kali 100 meter sama dengan 400 meter. Nah, jadi adik-adik, pada saat mereka berlari, satu orang
membawa tongkat, dia berlari 100 meter, kemudian setelah dia berada di tempat 100 meter, ada satu pelari yang akan mengambil tongkatnya dan dia akan berlari sampai 200 meter, kemudian di poin 200 meter, ada satu orang yang sudah menunggu yang akan menerima tongkat estafet dan dia akan berlari sampai mencapai titik finish 400 meter. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, kita akan melihat adalah satu tokoh Alkitab di mana dia diurapi menjadi raja, dinobatkan menjadi raja untuk apa? Untuk menerima tongkat estafet, melakukan pekerjaan yang sudah dirancangkan oleh ayahnya, tapi belum dilaksanakan. Nah, siapa raja ini? Dia adalah Raja Salomo. Siapa Raja Salomo ini? Raja Salomo ini adalah Salomo adalah anak Raja Daud yang diberi nama oleh Tuhan sendiri jauh sebelum ibunya Batseba mengandungnya. Jadi Allah memberi nama kepada Salomo jauh sebelum Salomo dikandung dan dilahirkan. Adik-adik bisa membaca keterangan-keterangan ini di dalam 2 Samuel 7 ayat 11 sampai dengan 15 dan di dalam 2 Tawarikh 17 ayat 10 sampai dengan 15. Nah, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Tawarikh 22 ayat 9 seperti berikut. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, jadi Raja Salomo ini dia diberi nama oleh Tuhan Allah sendiri jauh sebelum ibunya mengandungnya dan sebelum melahirkannya. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, lama sebelum Salomo lahir, Daud membuat rencana untuk membuat bait Allah. Tetapi Allah tidak menyetujuinya karena Daud terlalu banyak menumpahkan darah orang-orang dalam peperangan-peperangan bangsa Israel dengan musuh-musuhnya. Adik-adik bisa melihat itu di dalam 1 Tawarikh 22 ayat 8. Allah mengatakan kepada Daud bahwa anaknya Salomo yang akan membangun bait suci bagi Tuhan. Walaupun Allah tidak mengizinkan Daud membangun bait Allah, tetapi Daud mempersiapkan keperluan-keperluan untuk membangun rumah Allah, yaitu emas, perak, dan tembaga, baik dari dirinya sendiri maupun dari perbendaharaan kerajaan Israel. Saat Daud sudah menjadi tua dan renta, kemudian Daud meminta Imam Sadok dan Nabi Nathan untuk mengurapi Salomo menjadi raja dan menobatkan Salomo menjadi raja menggantikan Daud. Setelah Salomo menjadi raja atas Israel, kemudian dia melanjutkan rencana Daud untuk membangun rumah Allah atau bait suci. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, Raja Salomo dia membangun bait suci atau rumah Allah di Israel. Setelah bait suci selesai dibangun, kemudian Raja Salomo berdoa kepada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa belajar dari firman Tuhan pagi ini? Kita belajar dari Raja Salomo sebagai raja, dia memimpin dirinya untuk mengerjakan rencana kerja dari ayahnya, Raja Daud saat menjadi raja, yaitu membangun bait suci atau rumah Allah. Jadi Raja Daud merencanakan atau membuat program kerja untuk membangun bait suci, dan yang melakukan pembangunan bait suci ini adalah anaknya, yaitu Raja Salomo. Nah, setiap kita harus bisa memimpin diri kita untuk kita sendiri membangun diri kita sendiri, karena diri kita atau tubuh kita adalah bait suci Allah. Itu kata firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tubuh kita adalah bait suci daripada Roh Kudus atau
Allah sendiri. Jadi kita harus membangun diri kita, memimpin diri kita untuk membangun tubuh kita. Amin. Jadi adik-adik, setiap kita harus membangun diri kita sendiri yang adalah bait sucinya Allah. Kita harus membangun diri kita karena tubuh kita adalah bait sucinya Allah, bait sucinya Roh Kudus. Bagaimana caranya? Kita harus membaca Alkitab. Amin. Setiap hari kita baca Alkitab. DSMD 2 sudah membuat suatu panduan bacaan Alkitab, di mana setiap hari di sini kita dipandu untuk membaca firman Tuhan. Kenapa kita harus memakai panduan? Agar kita tidak lompat-lompat bacanya, ya. Di sini sudah ditulis, misalnya Januari sampai akhir Januari semuanya sudah ada urutan, baik perjanjian baru maupun perjanjian yang lama sampai selesai di Desember. Jadi setiap kita harus mau baca firman Tuhan, harus memimpin diri kita untuk membangun di tubuh jasmani kita membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus memimpin diri kita untuk membaca firman Tuhan dengan panduan yang sudah diberikan kepada adik-adik. Amin. Nah, bukan hanya kita baca firman Tuhan, tapi kita harus membangun hidup kita untuk selalu beribadah walaupun secara online. Mungkin ke depan kalian akan beribadah onsite di gereja masing-masing. Tapi sementara ini masih ibadah online, kalian harus beribadah secara online. Bukan hanya beribadah online, tetapi kalian harus berdoa. Baik secara pribadi maupun mungkin kalau dari gereja masing-masing akan berdoa bersama-sama. Atau kalian juga harus ikut komsel. Amin. Ikut komsel anak-anak. Kita membangun diri kita memimpin diri kita untuk supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi setiap kita harus memimpin diri kita sendiri agar kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa kita harus memimpin diri kita sendiri? Karena pemimpin itu atau semua kita adalah pemimpin, tetapi hal yang paling sulit kita lakukan adalah memimpin diri kita sendiri untuk berdisiplin. Misalnya juga berdisiplin apa? Untuk on time datang sekolah Zoom bagi yang masih Zoom, karena mungkin sudah ada yang bersekolah secara onsite ya. Tapi onsite atau online kita harus disiplin hadir tepat waktu. Amin. Kita harus bisa memimpin diri kita sendiri, disiplin beribadah, disiplin berdoa, disiplin hadir di dalam school Zoom kita atau onsite. Semua kita harus berdisiplin. Belajar memimpin diri kita sendiri untuk berdisiplin. Nah, yang kedua, kalau kita diberi tugas oleh guru kita menjadi kepala atau menjadi ketua kelas, kita harus belajar memimpin. Amin. Karena apa? Kalau kita diberi tugas untuk menjadi ketua kelas, itu kita sedang belajar untuk memimpin lebih baik lagi pada saat kita sudah bertumbuh menjadi dewasa. Sesudah kita kuliah mungkin kita akan menjadi pemimpin dan kita sudah belajar dari kita kecil. Jadi memimpin itu bukan nanti kalau kita sudah besar atau kita sudah selesai kuliah atau pada saat kita sudah bekerja, tetapi dimulai pada saat kita masih kecil. Pada saat kita di sekolah kita pimpin diri kita sendiri, pada saat kita diberi tugas kita harus memimpin dengan baik. Karena itu adalah bekal buat kita semua, bekal buat kalian semua pada saat nanti kalian sudah dewasa. Amin. Oke. Nah, saya percaya adik-adik mengerti akan firman Tuhan yang kakak sampaikan. Dan biarlah kita mau memimpin diri kita sendiri untuk berdisiplin membaca firman, berdisiplin beribadah, baik secara online, onsite, berdisiplin berdoa, berdisiplin untuk bersekolah. Oke. Firman Tuhan sampai di sini kita akan membaca ayat hafalan atau menghafal ayat hafalan. Sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Kiranya Engkau tolong kami untuk kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Kami dapat memimpin diri kami untuk berdisiplin, baik membaca firman, beribadah, berdoa, dan bersekolah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur karena Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini ada di 1 Korintus 6 ayat 19 yang berbunyi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sekali lagi adik-adik, 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah adik-adik, itu ayat hafalan kita ya, jangan lupa dihafalin. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Waktunya kita mengangkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberkati engkau dimanapun engkau berada, dan Tuhan akan membuat engkau berhasil di dalam studimu. Tuhan akan menjaga engkau dari kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepadamu. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Terimalah dengan iman. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita mulai siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Nah adik-adik, sekian ibadah online Yes. kita di minggu ini. Tapi sebelum kita pamit, kakak mau tanya dulu nih. Adik-adik minggu ini udah baca Alkitab apa belum? Yang sudah boleh tulis di kolom chatnya. Sudah. Yang belum, pastiin adik-adik semua baca Alkitabnya di minggu ini gitu. Karena Tuhan pasti ingin bicara ke adik-adik semua Ya, amin. lewat firman Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sekian ibadah kita di minggu ini. Jangan lupa untuk yang pertama apa kak? Baca apa? Alkitab. Baca Alkitab. Terus yang kedua harus apa kak? Berdoa. Berdoa setiap hari. Dan yang terakhir jangan lupa juga untuk terus menjaga kesehatan. Betul. Dengan mencuci tangan, dan satu lagi apa kak? Memakai masker. Betul banget. Jangan lupa untuk like dan komen, oke? DSMD 2 DKI Jakarta. Sekian hari ini. Happy Sunday. And Jesus bless you all. Bye. Bye-bye.